warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliana dengan NIM 230304107. Di sini saya akan membahas mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dari pertemuan 9 hingga 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Materi yang pertama yaitu sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus yaitu peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu yang pertama, pengirim informasi. Dalam telekomunikasi, pemancar atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Dan yang kedua yaitu penerima informasi. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memancarkan informasi, dan yang kedua yaitu membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima, dan yang ketiga mengirim pesan melalui rute yang efisien, dan yang keempat memastikan bahwa pesan yang diterima oleh penerima yang berhak, dan yang kelima memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan, dan yang keenam mengkonversi pesan dari satu kecepatan ke kecepatan lain, atau komputer umumnya lebih cepat dibanding media komunikasi. Telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari satu lokasi ke tempat lain. Adapun fungsi tiga bagian penting dalam sistem telekomunikasi yaitu yang pertama, transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke yang lain, baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Dan yang kedua yaitu connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang dihubungkan pengguna dengan pengguna lain yang dia inginkan. Dan yang ketiga yaitu terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manusia atau lainnya. Media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Materi selanjutnya yaitu internet, intranet, dan extranet. Internet merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menggabungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk menjaga data-datanya aman. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Extranet. Extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Fungsi extranet. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisi informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Materi selanjutnya yaitu sistem fungsional, perusahaan, dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung organisasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sistem informasi manajemen atau SIM
perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat menemui rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi atau yang bisa disingkat menjadi TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Tujuan utama dari TPS sendiri adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan dengan produk yang menghubungkan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Customer Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960 dengan pindahnya fokus dari marketing berpindah dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Materi selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Selain sebagai sarana pembeli dan menjual, banyak orang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian online atau di toko. Adapun jenis-jenis e-commerce, yang pertama yaitu business to business. Business to business adalah penjualan barang atau jasa antar bisnis melalui penjualan online. E-commerce jenis ini biasanya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penjualan pada perusahaan. Contohnya seperti website Alibaba.com. Yang ketiga yaitu customer to customer, merupakan perdagangan antara pribadi individu atau konsumen. Jenis e-commerce ditandai oleh pertumbuhan pasar elektronik dan lelang online, khususnya di industri vertikal tempat perusahaan atau bisnis dapat memajukan penawaran apa yang mereka inginkan dari banyak pemasok. Dalam kedua kasus, pelanggan atau seorang pembisnis menjual barang atau jasa ke pelanggan lain. Dari C2C, untuk memungkinkan hubungan ini membantu pembeli dan penjual menemukan satu sama lain. Yang keempat yaitu customer to business. Terjadi sebaliknya, yang mana pada tipe e-commerce ini pengguna atau konsumen menciptakan produk dan layanan lalu dikonsumsi oleh bisnis dan organisasi dengan perantara website-website penyedia layanan. Contohnya adalah situs atau tempat menyediakan produk atau layanan dari customer yang tepat berupa foto bebas, royalty, video stock, media elemen, desain, dan gambar seperti evanto.com, storyblog.com, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu business to administration, juga dikenal sebagai penawaran bisnis to government B2G dengan perusahaan ke lembaga pemerintah atau administrasi. Dalam model ini, perusahaan dan lembaga pemerintah bertukar informasi untuk melakukan bisnis lebih mudah dibandingkan dengan
di luar web. Contohnya seperti web BPJS Kesehatan. Dan yang keenam yaitu Customer to Administration. Sistem e-commerce membantu konsumen untuk mengirim umpan balik mereka atau meminta informasi tentang sektor publik yang secara langsung terkait dengan administrasi atau otoritas pemerintah, seperti membayar tagihan listrik di situs web pemerintah, membayar pajak, membayar asuransi kesehatan. E-commerce jenis ini memberikan solusi mudah bahkan instan atau secara untuk menjalani komunikasi antara konsumen dan pemerintah. Dan yang ketujuh yaitu online to offline. Model e-commerce ini adalah kombinasi bisnis offline dengan internet e-commerce berplatform 020 menarik pelanggan secara online. Tetapi konsumen nyata dari layanan harus dialami oleh konsumen secara offline. Model ini mengedepankan permintaan tinggi di kualitas layanan offline. Model 020 adalah model perdagangan baru yang melakukan eksplorasi lebih dalam ke saluran penjualan dan memiliki prospek yang sangat bagus. Contohnya seperti belanja di web Alfamidi. Keuntungan e-commerce internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Keuntungan e-commerce internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralih ke model e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. Materi selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan atau SCM. Adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi bahan akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dan kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya berlebihan dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Sedangkan rantai pasokan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan, penjualan produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. Rantai pasokan dimulai dengan pengiriman bahan baku dari perusahaan pembuatan hingga ke produsen dan berakhir dengan pengiriman produk atau layanan jadi konsumen akhir. Dalam SCM Manager, rantai pasokan mengkoordinasikan logistik semua aspek rantai pasokan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, rencana atau strategi, dan yang kedua, sumber atau bahan baku atau layanan, dan yang ketiga, pabrik atau fokus pada produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga yaitu pabrik atau fokus pada produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, pengiriman. Dan yang kelima yaitu logistik sistem pengembalian untuk produk yang cacat atau tidak diinginkan. Terdapat beberapa komponen-komponen dasar yang mendukung SCM. Komponen-komponennya adalah perencanaan, sumber, pabrik, pengiriman, dan pengembalian. Ada 3 macam komponen SCM, yaitu yang pertama, rantai supply upstream atau supply hulu, yaitu segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok atau biasanya bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua yaitu internal SCM, manajemen internal rantai pasok, meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Dan yang ketiga, downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir, yaitu proses yang diperlukan agar produk yang diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien atau waktu, biaya, dan lain-lain. Permasalahan SCM yang pertama yaitu produk yang berkualitas. Di sini perusahaan bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk menghindari penarikan yang merusak
yang dapat merusak laba. Dan yang kedua yaitu konsolidasi basis pemasok. Konsolidasi basis pemasok dapat menawarkan banyak fasilitas, dari memotong biaya overhead hingga menurunkan margin kesalahan. Tantangan terletak pada menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan dalam hal pengalaman dan solusi yang ditawarkan. Dan yang ketiga yaitu permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep lain dan solusi lain yang dapat diterapkan. Materi selanjutnya yaitu intelligent system, yang termasuk intelligent system yaitu yang pertama artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang berhubungan ke internet, memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Jenis-jenis artificial intelligence. Yang pertama yaitu mesin reaktif. Mesin ini hanya mampu merespon input saat ini tanpa menyimpan pengalaman masa lalu untuk digunakan di masa depan. Mesin ini beroperasi berdasarkan algoritma yang telah diprogram sebelumnya dan hanya bisa merespon secara langsung terhadap situasi yang mereka hadapi saat itu. Yang kedua yaitu memori terbatas. Mesin ini memiliki kemampuan untuk menyimpan data dan pengalaman masa lalu untuk sementara waktu dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan lebih baik di masa mendatang. Mereka bisa mengadaptasi perilaku mereka berdasarkan data historis yang mereka kumpulkan. Contohnya yaitu sistem self-driving car, mobil otonom menggunakan data dari perjalanan sebelumnya untuk memahami dan mengantisipasi kondisi jalan, perilaku pengemudi lain, dan berbagai variabel lain yang mempengaruhi keselamatan dan efisiensi kendaraan. Dan yang ketiga, teori pikiran. Jenis ini yang mampu memahami emosi, kebutuhan, keinginan, dan intensi manusia. Teori ini masih dalam tahap pengembangan dan bertujuan untuk berinteraksi lebih manusiawi dengan manusia. Mereka akan memiliki kemampuan untuk memahami konteks sosial dan emosional. Yang keempat yaitu kesadaran diri. Jenis ini yang paling maju dan masih bersifat hipotesis. Memiliki kesadaran diri dan pemahaman tentang kendaraan mereka sendiri, mereka akan memiliki kemampuan introspeksi dan bisa memahami keadaan internal mereka serta lingkungan sekitar secara mendalam. Yang kedua, expert system adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Pada dasarnya, expert system diciptakan untuk membantu pemecahan masalah dan aktivitas yang mana akan memakan banyak waktu pemecahannya, dan juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan minimnya kesalahan yang bisa dilakukan oleh manusia. Beberapa permasalahan yang bisa ditangani oleh expert system adalah yang pertama, interpretasi, mengelola data mentah menjadi kesimpulan ataupun deskripsi yang berguna untuk mengambil keputusan dari hasil pengamatan dan analisis. Dan yang kedua yaitu prediksi, memprediksi kemungkinan dari suatu situasi dengan membandingkan data yang ada. Yang ketiga yaitu diagnosis, menentukan sebab kegagalan atau kelainan yang berdasarkan pada data dan gejala yang ada. Yang keempat, monitoring, mengamati jalannya sistem dan membandingkan hasil dengan beberapa kondisi tertentu. Dalam hal ini, expert system juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya, yang pertama, memberikan solusi yang konsisten, dan yang kedua, memberikan penjelasan yang masuk akal, dan yang ketiga, atasi keterbatasan manusia. Yang keempat, mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Sedangkan kekurangannya seperti yang pertama, kurang akal sehat, dan yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam membuat aturan inferensi, dan yang keempat, dapat memberikan solusi yang salah. Selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual. Hak merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal seorang manusia. Jadi dapat disimpulkan,
Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir manusia dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Haki memiliki 3 kunci yang sangat penting, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Landasan hukum haki dalam Perpu terdapat dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Seorang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak tetapi menggunakan merek orang lain untuk barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan akan menerima hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Pendaftaran hak cipta memiliki beberapa keuntungan seperti yang pertama, yaitu registrasi pembuatan catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini memungkinkan pemilik untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran dan mengklaim kerusakan hukum. Dan yang kedua, yaitu mengizinkan pembuatan karya seni orisinal untuk melindungi dan memonetisasi hak mereka. Ini dapat dilakukan dengan membuat salinan, menjual, menerbitkan, menyiarkan, membuat karya turunan, dan lain-lain. Hak juga dapat disensikan atau diberikan kepada seorang untuk dipergunakan dengan sejumlah uang atau segala bentuk pengembalian ekonomi lainnya. Dan yang ketiga, seiring dengan itu memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak moralnya atas hak cipta. Dan yang keempat, pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atas penggunaan bahan sastra dan artistik mereka. Demikian dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.